Oke, silahkan yuk. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita senantiasa punya banyak waktu untuk belajar dan belajar terus, sehingga kita bisa memperbanyak wawasan keilmuan kita tentang tahsin dan bisa menebar menebarkan ilmu kita kepada masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Ayo, belajar dan belajar terus yang enak atau belajar dan terus belajar? Belajar terus. Belajar dan terus belajar. Itu yang sesuai dengan Belajar dan terus belajar. iya, bukan belajar dan belajar terus. Kalau belajar terus itu ngobrol, talking. Kalau terus belajar itu speaking. Oke. Makanya tadi aku ketawa, tapi ayo lanjut terus. Kupikir ayo peka sama ketawa aku. Lanjut. Baik teman-teman, mari kita awali kegiatan kita pada malam ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kita eh, keluasan berpikir dan Amin. pemahaman yang baik sehingga kita mudah untuk memahami apa-apa materi yang disampaikan pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Ayo, maaf aku sambil Teman, ngunyah ya. oke, nggak apa-apa. Terus, Teman-teman, pada malam ini kita akan membahas teori tahsin tentang salah satu sifatul huruf, yaitu isti'la. Saya izin untuk membuka whiteboard ya teman-teman. udah. Sebentar. Oke. Apakah papan tulisnya terlihat di layar teman-teman? Terlihat. Baik. Di malam ini kita akan membahas sebuah salah satu sifatul huruf, yaitu isti'la. Bentar ya. Isti'la ini adalah salah satu sifatul huruf, sifat huruf yang artinya adalah pangkal lidah terangkat. Ayo, pulpennya macet-macet ya. Iya, ini apa bisa diganti nih ya? Atau Apanya? karena enggak, maksudnya penanya ini kendalanya apa gitu? Biasanya Macet-macet. kalau tergantung produk, ada produk yang matanya lebih dari satu. Jadi kalau satunya udah kayak nggak bagus sensornya, jadi Ayu lepas pakai yang mata lain. Tapi nggak tahu punya Ayu ada berapa mata. Enggak, ini kemarin cuma satu doang. Oh, tapi udah dicas, udah full. Enggak sih, Ayu juga enggak kalau bisa dicas apa ini? Nggak tahu sih, tapi rata-rata kayaknya dicas deh yuk. Nggak mungkin enggak. Tapi ini kayaknya enggak ada lubang casannya ini. Oh gitu. Nanti, Aku so, nanti deh dicari lagi. iya aku soalnya beli dua, yang satu, beli satu.
Tapi ada kabel ininya USB-nya. Jadi di Soalnya ini satu set dengan ini, dengan ininya, dengan papannya. Oh, jadi dia pakai pakai kabel. Iya, papannya pakai kabel. Nih, Iya, 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 iya. Iya, sama kayak punya aku. Yang satu lagi. Oh iya, iya. Iya, itu kayak emang itu nggak ada ininya ya? Aku udah lupa lagi. kayaknya Udah lama nggak dipakai. nggak ada. Apa ada lubang-lubang tersembunyi ya? Tapi papannya itu nggak dicolok papannya. Papannya dicolok, tapi penanya ini loh enggak. Ah, berarti papannya harus dicolok karena nanti Iya, penanya tersambung ke papan, jadi listriknya masuk ke pena melalui papan yang tercolok. Apa sih kita? iya ini memang memang lagi dicolok ini nih. Ya udahlah, Dicolok emang. ya udah kalau gitu, ayo jangan banyak tulis lah, biar tulisannya nggak mengganggu konsentrasi pembaca. Oke. Jadi gimana ini? Lanjut dulu ya. Ya lanjut aja. Tulisnya ini seperlunya ya, Ya seperlunya. seperlunya aja. Oke. Isti'la ini adalah merupakan salah satu sifatul huruf yang artinya pangkal lidah terangkat atau dinaikkan. Terangkat atau dinaikkan. Lama, Huruf, terus gimana? lama hak diemnya. Huruf yang memiliki sifat isti'la ini ada 7, yaitu kho, sod, bod, po, wo, ghoin, dan kof. 7 Oh, ini. bukan kof, kof. Karena tadi sod, bod, Oke. to, semuanya panjang. Tiba-tiba kof. Saya ulangi ya teman-teman. Huruf yang memiliki sifat isti'la ada 7, yaitu kho, sod, bod, po, wo, ghoin, dan kof. Untuk memudahkan mengingat huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ini adalah dengan mengingat huruf yang pada penyebutannya terdapat unsur O. Nah, sebenarnya tinggal nulis aja unsur O gitu aja. Udah pulpennya Betul. demam. Ayo maksain buat kerja, kasihan. Huruf yang memiliki yang terdapat unsur O pada penyebutannya. Kecuali huruf ro ya, Ya, huruf ro. Karena huruf ro ini teman-teman, dia tidak memiliki sifat isti'la. Bukan bukan huruf yang memiliki sifat isti'la, tetapi hanya tafkhim pada penyebutannya. Seperti itu. Sampai di sini apakah teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan? Atau gimana? barangkali ya, Ya, barangkali apa? barangkali ada yang perlu dikonfirmasi. Mungkin teman-teman pernah mendengar materi ini tapi tidak sama dengan yang saya sampaikan barusan. Oke, Silakan. sip. Bagus materi ini. Aku minta ganti materinya jadi ciri mad. Ciri atau tanda mad. Ciri mad Mm-mm. Gak atau apa-apa tanda mad. kalau Ayu mau lihat dulu di buku, tapi pas waktu menjelaskan jangan ngintip-ngintip. Oke, ntar ya. Oke. Ciri mad itu huruf dan harokat. Hurufnya alif ya, Ya. nun, alif ya, sukun, waw sukun. Terus disandingkan dengan harokat mad, fathah tegak, kasrah tegak, dhamma terbalik. Yang kemudian itu disebut mad tabi'i atau mad yang tiga itu. Mulainya dari itu ya, dari
Dari Mad ciri dulu, dari dari ciri made dari baru ciri dulu. kemudian ujungnya inilah yang disebut made tobi'i. Oke. Ini Gak apa-apa, gimana ya kalau mau ini geser aja. Zet. papan? Bisa nggak geser? Oh, iya ya. Ini ya. Iya, betul. Oh alah, Ega ternyata udah ngirim link juga. Ya. Ayo, lanjut yuk. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ciri mad. Ciri mad. Ciri mad ini ada dua, tanda mad ini ada dua ya, teman-teman. Yang satu, yang pertama berupa harokat, berikutnya berupa huruf. Kita mulai dari yang berupa harokat terlebih dahulu. Yang pertama berupa fathah tegak, kemudian kasroh tegak, dan dhammah terbalik. Contoh pada kata amanah. Kalau amanah Iya, itu ya janganlah. Ustazah, sudah Jangan. Nanti kalau sudah contoh kita itu ya. bilang tobi'i nanti ada orang yang curiga lagi. Apa ya contohnya? Gimana Jangan ya? jangan kata, nggak usah pakai kata, satu huruf aja tapi dikasih harokat itu. Oh gitu. Misalnya ha. Enggak deh. Bentar. Dasar. Apa ya? Contohnya nggak inget. Satu huruf aja, satu huruf. Ayo kasih Bebas. konteknya. Iya. Bebas. Tapi Oke. jangan 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 hamzah. Misalnya ko. Ya, Harokatnya fathah seperti ini. Kemudian dari huruf yang sama, misalnya ini, kalau yang berharokat kasroh tegak, ini ada pada madasilah. Udah lain lagi ya Ustazah ya? jangan itulah. Kalau bisa mah jangan yang ada ciri lain. Ayo. Tapi kalau kasroh tegak, itu umumnya ada pada madasilah kan? Iya, ini mah contoh Iya kan? aja. Contoh nggak usah sampai hubungkan dengan ayat. Yang penting dia kenal dulu fungsinya. Oke. Misalkan pada huruf yang sama pun nggak apa-apa kan? Iya boleh. Kayak mentok amat. Terus ya udah aku udah tahu Nggak kok. usahanya Aku udah tahu yang bagian ada di ketianya ku. main ya, yang ada di mindset kita itu kan, yang biasa yang sudah terekam banget itu kan, yang kasroh tegak itu ada pada hak domir kan, bihi gitu kan. Cuman kalau pada huruf lain kayaknya susah gitu ngingetinnya. Oke, Kemudian dhammah terbalik. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Nah, biasanya memang terdapat pada hak domir atau hak kinayah kalau dhammah terbalik. Kemudian ciri mad berikutnya berupa huruf yaitu fathah. Maaf, saya ulangi. maksud Alif saya, sukun setelah maksud saya fathah. aja. Maksud saya, kalau salah tuh maksud Ya, saya boleh. alif sukun setelah fathah. Alif aja cukup sih, karena nggak semua orang bisa menerima alif sukun.
alif setelah fathah, Fathah, fathah kemudian bertemu, fathah diikuti alif atau fathah bertemu alif. Jangan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Contoh pada kata kola. Sebenarnya posisinya nggak bagus kalau Ayu kasih contoh di situ. Taruhnya di tengah, Jadi di sini nih. Supaya nanti di sini. ini, iya, supaya Ayu nanti bisa nih sama dengan atau sama dengan. Jadi Oke, dia oke. berdampingan. Kalau ini contohnya kejauhan, nanti kayak gini lagi jarak kasih koneksinya. Tadi karena pikir ayo, tadi contohnya udah ditaruh sebelah sana, berarti ini taruh sebelah sana juga gitu. Atau ini berdampingan dengan ini. Jangan diselingin contoh. Kalau contoh berhadapan dengan contoh gitu. Itu lebih mudah difahami oleh otak. Otak ngebacanya tuh lebih gampang. Oke. Ini karena contoh udah ditaruh di tengah, udah di tengah aja ya. Iya, lahu ini soalnya jauh amat. Pindahin dulu lahunya. Iya, lahunya geser. Bisa geser nggak? Atau harus hapus? Hmm. Ya, oke. Contoh mad tabi'i yang berupa alif adalah kola. Mm-mm. Kemudian mad huruf mad berikutnya kasroh yang diikuti ya sukun, misalnya fihi. Dan contoh huruf mad berupa waw sukun setelah domah adalah mukminun. Terlalu panjang Min- katanya tuh. Kola fihi. Kalau bisa dua suku kata juga. Qalu, qalu. Hmm. Miskin amat emang hari ini. Ini juga lahu ini. Satu ayat, satu huruf aja supaya dia seragam. Jadi hu doang. Ya, terus. Jadi contohnya hari ini kurang seragam. Ya, terus. Ini ya teman-teman, ciri mad ada dua tadi berupa harokat dan huruf. Berupa harokat ada fathah tegak, kemudian kasroh tegak, dan dhammah terbalik. Sedangkan yang berupa huruf ada fathah yang diikuti alif, kemudian kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Ini merupakan mad tabi'i. Ini yang disebut atau ini yang kita kenal dengan nama mad tabi'i. Teman-teman, ini adalah yang kita kenal dengan mad tabi'i. Mad tabi'i ini memiliki nama lain, Mhm. yaitu mad dzati. Mohon maaf ya teman-teman, ini penanya lagi kurang sehat. Mm-mm. Kemudian mad shighah, Titik-titik mulu.
dan mad asli. Hmm. Baik teman-teman, sampai di sini. Apakah ada hal yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Paling tadi kurang sedikit istilah di made harokat mad itu. Ayu dari tadi tuh cuma mengulang fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik. Aku pikir mungkin akan lebih sedikit adil kepada orang-orang yang mungkin tidak menggunakan istilah tegak. Ayo bisa tuh. Atau ada sebagian yang lain menyebutnya fathah berdiri, kasroh berdiri. Itu nggak apa-apa. Ada juga yang menyebutnya harokat mad, jadi nggak ada keterangan berdiri atau tegak, harokat mad aja cukup. Maksudnya sama, yang bentuknya seperti ini. Itu sih penguatannya di situ. Supaya mewakili orang-orang yang mungkin beda pendapat sama kita. Itu aja sih yuk. Ada lagi nggak yang Ya. Ayu mau sampaikan? Kayaknya nggak perlu sampai 40 menit kalau memang belum ada yang berat gitu. Paling Ayu latihan materi-materi ini aja bikin WTGA-nya. Penyampaiannya nggak terlalu gimana-gimana sih. Alhamdulillah aman. Iya, WTGA baik. aja Cukup karena memang Ustazah. di bukunya kan aku nggak bikin WTGA. Insya Allah nanti kalau udah revisi baru aku bikin WTGA. Jadi tuh memang harus skill pembacanya yang bikin WTGA sendiri. Ya. Oke yuk, makasih banyak ya yuk. Sehat-sehat ya. Oke. Terima kasih Subhanakallahumma juga wa Ustazah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa Juga anta la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Oke, Baik. dadah Ayu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya. Iya yuk, tutup aja nggak apa-apa.